Sukses di pementasan perdananya pada Februari 2013 silam, drama musikal Badai dan Kasih kembali berlanjut. Kisah dua insan manusia ini akan berlanjut di pementasan kedua mereka bertajuk Prahara Cinta Badai dan Kasih. Selain kekuatan cerita yang begitu indah tentang cinta, di pementasan kali ini Rama Suprapto selaku sutradara menambahkan kekuatan dalam komposisi pemain. Kolaborasi antara pemain senior dan muda diperkuat. Salah satunya Marcel, yang kembali didapuk menjadi pemeran utama dalam pementasan drama musikal ini. Tantangan untuk memerankan Badai di drama musikal kali ini adalah saya harus banyak berinteraksi dengan tarian. Perkumpulan Perempuan untuk Negeri yang menjadi penggagas pementasan berencana menggelar pementasan ini pada 22 hingga 24 November 2013 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Yes, sudah ada di studio. Kita asik banget soal ngobrol-ngobrol. Iya betul sekali, karena ini merupakan kawan juga. Yes. Mas Rama Suprapto selaku sutradara sudah hadir di sini dan juga ada Mbak Titin Watimena yang merupakan penulis naskah drama musikal Prahara Cinta Badai dan Kasih. Aku udah seru sendiri nih. Halo, selamat pagi Mas Rama. Mas Rama. Pagi aja, Mbak Marisa. Welcoming ya, Indonesia Morning Show. Prahara, silakan dong pertanyaan pertama. Oke, ini yang menarik. Ini kan udah merupakan kedua kalinya ya. Iya. Apa sih yang membedakan dengan drama musikal yang pertama nih Mas? Nah, aku harus Kejutan apa bilang sama nih? Mbak Titin karena dia yang nulis dua-duanya. Kalau saya sutradara yang sekarang, kalau yang kemarin sebelumnya itu Mbak Ria Sirjono. Oke, apa nih mungkin Mbak Titin yang pertama kali nih, yang dijanjikan ini dari pementasan kali ini? Yang dijanjikan lebih heboh ya Mas? Iya. Lebih heboh. Kalau dari sisi cerita sih sebenarnya pastinya beda. Setiap kali saya menulis skenario pasti beda dengan dari yang sebelumnya. Terus di sini kalau dibandingin dengan yang pertama akan lebih banyak konflik. Lebih banyak konflik, terus lebih jalan cerita. Ya lebih banyak warna lah, lebih banyak warna. Terus lebih banyak penggabungan antara ada realnya tapi ada selipan-selipan surilnya Mas Rama. Jadi itulah lebih berwarna, lebih kaya lah secara cerita maupun bentuk. Inti ceritanya tuh apa kali ini? Inti ceritanya sesuai judulnya aja sih, Prahara Cinta. Jadi tentang cinta yang menghadapi prahara kemudian menjadi cinta lagi gitu ya Mas. Mencari cinta sejati begitu Iya, ya? ini Gimana? perjalanan cinta Badai dan Kasih sih. Perjalanan cinta Badai dan Kasih. Terus ya mereka harus melewati berbagai prahara untuk menemukan makna dari cinta sejati itu sendiri. Ada kuncinya sih, kamu apa waktu itu? Cinta Tagline-nya? adalah kunci untuk kembali. Bisa dielaborasi Mas Rama selaku sutradara. Aku tuh gini, maksudnya prahara cinta itu kadang-kadang kita ngeliatnya dari satu sisi cinta antara dua orang. Ternyata pas kita udah kumpulin dan Titin udah bikin cerita, cinta tuh kan can be for your husband or for your wife or for your kids or for your friends, ya. Itu kita gabungin semua jadi satu. Jadi justru dilihat dari sisi itu, jadi ini ada satu komunitas, sebenarnya kayak a small city yang ada pemeran-pemeran itu dan ada interaksi antar mereka. Jadi memang dari situ yang bikin menarik juga di sini saya kolaborasi sama Iskandar Ludin, sahabat saya lulusan Yale yang backgroundnya lebih art direction, cuman selama ini dia belum turun gunung, jadi lighting designer kita waktu Padusi. Ya, sekarang Mas Iskandar yang bikin semuanya dan kita punya many surprises secara setup. Aku ngeliatnya ini kayak Broadway banget, gitu. Serius. Wajib nonton dong. Serius banget. Aku tuh ngelihatnya, terus kan ada Taba Sanca Bakhtiar sebagai multimedia designer kita, dan kolaborasi ini saya rasa justru yang bikin yang namanya Teater Jakarta Indonesia di tim itu membuat sesuatu yang lebih menarik dan beda-beda. Kan udah macam-macam, ada Laskar Pelangi, ya kita kemarin Padusi, terus ada yang lain-lain juga. Jadi aku rasa ini supaya masyarakat Jakarta atau umumnya Indonesia bisa melihat bahwa Indonesia udah di level itu, bisa kita gitu ya. Dan dengan kata-kata puitisnya Titin yang aku ngelihatnya sangat romantis dan bikin orang bercucuran air mata dan cinta sama dirinya dan orang lain, itu yang membuat ini sangat menarik. Dan aku sih setiap latihan ya gitulah gitu, sensitif sendiri. Oh gitu, nangis sendiri? Nangis sendiri kayak orang gila. Bawa tisu sebenarnya. Tapi bukan yang nangis gitu, enggak. Jadi kita
appreciate love more gitu. Aduh, Awin so lucky to live in this life yang kita semua mencintai sesama teman dan orang tua dan itu semua. Jadi ditambah lagi sama keluarga saya main. Jadi saya ditambah ya udah semuanya buat family. Siapa aja Mas keluarga yang diikut sertakan? Ibu saya main, Ibu Tante Marini. Shelomita adik saya, terus Tania Suprapto adik saya lagi, dia wardrobe-nya. Jadi nanti ya it's a combination, galak sih kakaknya nih galak. Tapi memang kalau Mas Rama ini sangat profesional. Jadi walaupun melibatkan keluarga, mereka juga orangnya profesional. Mas Rama juga pasti menggarap dengan secara profesional. Ini wajib ditonton nih. Mas, tapi yang menarik nih selain keluarga siapa lagi nih yang terlibat? Aduh, pemainnya bagus-bagus. Kita ada Marcel Siahaan sebagai Badai, ada Yanti Erlangga sebagai Kasih. Tapi kita ada pemeran lain juga, ada Rio Dewanto sebagai Ara dan Eni Yusuf sebagai Jingga. Ditambah ada 3 darah, aku bilangnya 3 darah. Ibu Marini, Golden Girls. Ibu Marini, Ibu Widiawati sama Ibu Nini Alkarim. Ibu Widiawati bernyanyi? Iya. Saya belum pernah denger Tante Wit itu nyanyi loh. Biasanya acting aja ketemunya. Itu sebenarnya sesuatu surprise yang kita harus cepat nonton karena buat saya Tante Wit such a wanita yang penuh dengan karakter, maksudnya pemain yang bagus. Dan untuk di panggung ini yang kedua kalinya ya. Jadi sebenarnya teater sama film kan beda. Jadi kalau Tante Nini Alkarim memang teater gitu. Kalau Mama juga baru sekali ini. Jadi ya mereka kompak, mereka juga sahabatan di luar panggung. Jadi saya ngelihatnya kita diangkat ke satu titik di mana mereka sangat profesional. Kalau kita bilang jam 10 latihan, setengah 10 udah duduk tenang. Dan ibu-ibu ini yang bikin kita terpacu untuk lebih disiplin lagi. Luar biasa. Tadi juga Mas Rama sempat mengatakan film sama teater itu kan berbeda. Dan juga saya kenal Mbak Titi ini sebagai seorang penulis skenario selama ini untuk film. Itu film-filmnya udah berderet, masuk festival internasional dan sebagainya. Ada bedanya nggak kira-kira Mbak Titi menulisnya? Kalau bedanya sih secara rasa sih enggak sih, secara rasa. Maksudnya ya sama aja lah, bahwa yang diminta ini menonjolkan cinta ya yang saya masukin ke cerita harus rasanya yang keluar adalah cinta gitu. Tapi mungkin lebih ke secara teknis kali ya, lebih banyak teknisnya, maksudnya kayak pergantian adegan gitu, nggak bisa kayak di film yang main kartu-kartu aja, itu juga harus saya pikirin sebagai penulis skenario. Terus kayak durasi jumlah halaman di sini tuh tidak mewakili jumlah menit kalau di skenario film kan bisa diperkirakan. Kalau di sini kan enggak, karena beberapa dialog dan ada beberapa nyanyian, ada banyak nyanyian, jadi nggak bisa. Jadi ketika selesai baca skenario tuh saya belum bisa juga memperkirakan nih kira-kira durasinya berapa lama ya. Nah itu yang harus konsultasi terus sama Mas Rama. Lirik lagu juga masih Mbak Titi kita pakai lagu-lagu yang sudah populer. Terus ada satu lagu yang saya buat liriknya. Pamer. Dan ada satu lagu yang liriknya dari Ibu Liliana. Liliana sendiri. Ini sebenarnya datangnya ini dari satu perkumpulan ibu yang namanya Perempuan untuk Negeri. Jadi mereka pun menyelenggarakan, dan mereka datangnya bukan dari profesional teater artis, tapi mereka mau berkecimpung dan bikin ini sesuatu level yang buat mereka serius gitu. Jadi saya membuat ini mengaduk semuanya. Jadi kita nanti lihat di sana benar-benar semua tuh kelihatan profesional. Dan intinya sih kalau aku terhadap apa yang Titin ngomongin, Titin selalu gini, Mas, boleh ngobrol bentar nggak? Jadi nih, menurut aku boleh nggak ngomong sedikit aja? Itu kurang ini. Oh iya. Terus gini, oke. Gitu. Tapi memang matanya Titi kan film. Jadi kalau film kan emang angle perasaan tuh harus dapat. Kalau aku kan lagi mikirin, ini lampunya harus gini-gini. Jadi ada dua mata yang beda, which is itu bagus banget. Jadi Titin lihat dalamnya, terus lihat dari soulnya. Kalau aku ngeliatnya dari luarnya, dari masuknya mau kayak gimana. Emang terus aku minta, Titin aku mau lagu Bulan. Lagu Bulan itu apa? Lagu yang dinyanyiin si Bulan. Oke, jadi yang lucunya kan Tohpati sebagai musik director. Wow. Mas, aku lagi bikin yang gini, aku belum dapat lagunya. Jadi gimana? Kamu lihat Bulan. Terus dia bilang,
Aku lihatnya kelelawar, ya udah dibilang kelelawar gitu kan. Penasaran loh, luar biasa banyak sekali orang-orang yang terlibat di pertunjukan musikal ini. Kapan manggungnya dan harga tiketnya berapa? Oke. Bisa beli di mana? Oke, kita manggung itu mulai besok Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi 22, 23, 24. Itu kalau besok malam jam 8 malam, tapi 7.30 malam, terus yang Sabtu 2 kali show, 2.30 sama 7.30. Oke. Siang dan malam. Terus hari Minggu cuma sekali, 2.30 aja karena Oke. itu kayak matinee. Terus harga tiket range-nya dari aku tuh kurang jelas, 300 sampai ya 1,5 1,5 juta ya. Itu ada di Ibu Dibio, biasa ada di Stara, ada di Aquarius dan ada di tiketnonton.com. Oke. Itu dia. Menarik sekali bincang-bincangnya. Jadi kalau Anda ingin melihat kolaborasi penulis skenario film, kemudian juga stage director yang sangat profesional di sini nih, ngelihat kolaborasinya tentunya didukung oleh pemain-pemain yang sangat profesional tentunya Iya. juga ya. Iya. Aku ada satu pertanyaan. Apa lagi? Penasaran. Karena Penasaran, ini silakan. kan temanya adalah pencarian cinta sejati. Kalau untuk Mas Rama, cinta sejati itu apa? Emang dia pintar ya. Dia udah tahu dia how to click this gitu ya. Oke, ya. Cinta sejati itu sebenarnya harus cinta yang pure datang dari diri kita sendiri. Sifatnya intangible, kita nggak tahu itu datang dari mana. It's such an energy. Makanya aku bilang, if you live without love, just become a dead person. Because love is actually making you a better person and living more in this life. Aku bilang itu sih. Kalau saya Mbak Titi. Kalau saya cinta apa ya? Sebenarnya sama sih, cinta sejati itu buat saya energi sih. Energi yang membuat manusia bisa melihat apa yang manusia lain tidak bisa lihat dan mendengar apa yang manusia lain tidak bisa dengar. Jadi nanti tulisannya kayak gitu. Saya melihat dirimu melalui hampa apa. Terus aku pada Titin, terus ini, ayo cari hampa mana ya? Ya itu hampa, maksudnya nggak ketahuan apa. Yang pasti Mar, kita pagi hari ini bisa melihat yang namanya cinta sejati itu dari Mas Rama dan Mbak Titin. Orang-orang yang sangat dedicated dengan apa yang mereka lakukan. Karena cinta juga bisa diproyeksikan, maksudnya atau juga bisa terlihat dari apa yang kita lakukan sehari-hari terhadap profesi kita sendiri. Yes. Ya Dan kan, dari Mas? situ saya punya tim, saya suka banget. Saya duduk tadi malam, udah lihat set gitu. Terus yang duduk sebelah saya, Pak siapa namanya, Iskandaruddin bilang satu kata, terima kasih ya udah ajak saya ke kerjaan ini. I said, yes, okay, because you are the guy. Aku bilang gitu, aku nggak milih sembarangan loh Mas. Tapi that appreciation is because you love this work. Because kalau kita buat sesuatu mau yang terbaik, it just come like a flower gitu, blooming gitu. Dan nanti show-nya tinggal she's my best actress juga. Hehehe. Rama Did a Suprapto, good job Titin in my Watimena production, untuk Pak Prahara Nusi. Cinta. Luar biasa. Dan- Kita nggak sabar mau nontonnya weekend ini pokoknya ya. Harus. Harus. Alright. Alright, terima kasih banyak Mas Rama dan juga Mbak Titin. Terima Sukses. kasih nonton Oh, karena pasti. ini kesempatan cuma 3 hari aja, jadi please Oh, do will come do. and watch this. Oke, let's Definitely. go to Tim this weekend. Yes, Oke. itu dia. Nah, kita nanti akan menghadirkan juga sebuah berita, ini berita yang sangat menarik. Wanita yang belum menikah didandani, kemudian berkeliling desa agar mendapatkan jodoh. Ini adalah bagian dari tradisi ngarot di Indramayu. Selengkapnya saat lagi, tetaplah di Indonesia Morning Show. Nah.